Siapa yang gak berpegang kepada dua itu, kata Rasulullah, sesat tuh. Kalau kita itu semalam suntuk itu tadarusan, baca Quran terus, itu berarti mengurangi haknya badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah bahagia, sering penceramah itu dengan memulai mukadimah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa itu sering disebut? Karena dua nikmat itu nikmat yang terbesar, dan misi para nabi dan para rasul tujuannya adalah bagaimana supaya umatnya itu bisa menjadi orang iman, bisa menjadi orang Islam seluruhnya. Tapi nampaknya tidak semua itu bisa menyambut dengan baik. Mulai dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad, itu umatnya tidak semua. Bahkan kalau kita lihat Nabi Nuh itu dakwanya itu ratusan tahun, pengikutnya itu hanya sedikit. Dan semua itu ada tantangannya di dalam berdakwah. Sampai Nabi Muhammad itu pun tidak lepas daripada tantangan dakwah. Dan sampai sekarang orang dakwah itu juga ada tantangannya. Nah, menyampaikan Islam kepada umat itu adalah dakwah, itu memang wajib bagi kita semuanya. Kita sering ngajak untuk berbuat baik sebagai orang Islam, itu termasuk dakwah. Jadi Islam, iman, itu termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, setiap hari ketemu Nabi. Nabi pengen banget pamannya itu masuk Islam, tetapi karena Allah nggak menghendaki. Coba kita lihat bagaimana Abu Thalib. Abu Thalib itu di saat sakaratul maut aja Rasulullah SAW, ada yang dari jauh, ada yang menyerahkan dari pintu, nggak bisa mendekat. Sampai kul ya ammi la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah, ushidu biha indallah, nanti aku akan jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Allah enggak menghendaki, akhirnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kan itu terdiri dari 3 huruf saja, itu la ilaha illallah, lam, alif dan ha, yang dirangkai menjadi la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Sehingga Rasulullah kan sedih karena pamannya tidak masuk Islam. Begitu sedih Allah menghiburkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena sungguhnya engkau enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Nah, kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang Islam. Maka kita ini terus-menerus mengilmui tentang Islam. Ada beberapa ciri agama Islam itu. Yang pertama cirinya adalah agama tauhid. Karena setiap nabi, setiap rasul misinya itu adalah ngajak kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh setiap rasul itu Allah utus utusan yang misinya adalah hanya ngajak menyembah kepada Allah dan menjauhi kesembahan-kesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan tauhid, itu misi pertama. Makanya di Muhammadiyah itu ada istilah tajdid. Kalau dalam masalah akidah itu adalah tajrid, pemurnian. Jadi kalimat la ilaha illallah ini jangan diganggu lagi dengan kesirikan-kesirikan gitu. Sesajen, hitung hari baik itu enggak baik, itu coba kita hindari, kita murnikan. Yang kedua, karakter Islam, ciri Islam yang harus kita ilmu, bahwa Islam itu sudah agama sudah sempurna, nggak usah ditambah-tambah lagi, sudah sempurna ajarannya. Masalah ibadah jangan ditambah-tambah lagi. Allah sudah menyatakan kok, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini kan wajib ada, aku sempurnakan nikmatmu, aku sempurnakan agamamu. Dan yang ketiga saya dasar hukum pokok di dalam kita beragama ini adalah 2, yaitu Quran dan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang nggak berpegang kepada 2 itu, kata Rasulullah, sesat tuh.
taraktu fikum amrayni lan tadilu abada in tamsaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selamanya. Apa? Kitab Allah, Quran. Di bulan Ramadan begini kita disuruh banyak-banyak baca Al-Quran. Kita meningkatkan bacaan Al-Quran. Wa sunnatar Rasul, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ya bahagia. Cirinya Islam itu adalah agama yang mudah. Allah enggak menghendaki kita itu sulit, tapi Allah menghendaki kita itu yang mudah. Karena Allah sudah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah bagi antum semuanya, tidak menghendaki yang sulit-sulit. Kalau kita melihat Rasulullah SAW di saat mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman, apa pesan Rasulullah? Yassiru wa la tu'assiru, fassiru wa la tunaffiru. Ajak umatmu itu yang mudah-mudah, jangan kamu persulit. Dan beri kabar gembira umat di sana, jangan kamu takut-takuti. Jadi dalam masalah hukum kita nggak bisa melaksanakan pokok, Allah mesti memberikan alternatif yang lain. Misalkan puasa, kalau bepergian kok tidak mampu untuk berpuasa, atau kalau kita sakit kok nggak mampu untuk berpuasa, yang sakit diharapkan ada kesembuhan, maka disuruh ganti. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau musafir, maka boleh kalau nggak kuat puasa diganti dengan yang lain. Dan misalkan sudah nggak mampu lagi, misalkan orang tua yang sudah sakit, maka boleh tidak berpuasa. Ada alternatif lagi apa? Wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Bagi yang sudah nggak mampu untuk berpuasa, ini banyak yang konsultasi dengan saya. Pak, bapak saya ini gini sudah nggak mampu lagi puasa, jangan puasa. Dalilnya tadi, yang nggak mampu puasanya bayar fidyah kepada fakir. Nggak mampu bayar fidyah, tidak bisa dipaksa juga. Sedekah apa yang ia punyai? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholat aja jangan bahagia. Kalau kita nggak bisa berdiri, duduk kok. Kalau duduk nggak bisa ya berbaring kok. Kalau berbaring nggak bisa apa? Ya sebisanya. Allah itu nggak menghendaki memaksakan. Manusia itu sekemampuan kita. Ini kan luar biasa Islam itu. Dan yang keempat, karakter Islam, ciri Islam itu apa? Agama pertengahan. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Begitulah kami jadikan kamu umat yang tengah. Kalau dalam masalah hidup di dunia ini, kita itu jangan dunia saja dan juga jangan akhirat saja. Allah sudah memberikan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Enggak boleh. Puasa ini juga gitu, jangan bahagia. Kita ini tidak bagus kalau semalam suntuk itu kemudian kita itu tadarus membaca Quran, itu enggak boleh. Karena mata kita itu punya hak, badan kita itu punya hak, istri kita itu juga punya hak. Nggak boleh kita terus sampai suntuk semalam, siangnya tidur dengan alasan apa? Naumus shaim ya ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Sampai ada 3 orang yang datang kepada Nabi, tapi yang nemu itu Aisyah. 3 orang itu pengennya itu seperti Nabi, masuk surganya. Kemudian kalau gitu saya akan semalam sholat terus. Yang selanjutnya kalau gitu saya akan puasa terus, nggak buka-buka. Selanjutnya yang ketiga, saya akan bujang terus, nggak nikah-nikah. Dan itu disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menemui 3 orang tadi. Apa kata Rasul? Kultum kada wa kada. Kamu tadi ngomong gini-gini ya? Wallahi, demi Allah, inni asumu wa aftir. Aku ini puasa juga berbuka. Wa usolli wa arqud. Aku ini sholat juga tidur. Wa uzawwijun nisa. Aku juga nikah. Jadi pertengahan, nggak boleh kita itu sholat semalam suntuk, tadarusan nggak tidur terus-terusan. Ini punya hak. Pengajian Golden Habit dari kedokteran kan bilang bahwa kalau kita itu semalam suntuk itu tadarusan, baca Quran terus, itu berarti mengurangi haknya badan yang seharusnya diberi istirahat, mata diberi istirahat, yang seharusnya istri juga dikasih hak, tapi tidak. Dan yang terakhir
karakteristik Islam itu adalah bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita saling kasih sayang, menyayangi, tidak saling caci mencaci. Sekalipun kita itu beda agama dengan sesama manusia, kita nggak boleh saling caci mencaci. Menolong dalam masalah keduniaan itu siapapun nggak pandang bulu. Kita juga dapat pahala kalau kita menolong ada orang yang non muslim kemudian dia jatuh, kita tolong. Ada jamaah bertanya, Pak, kalau kita itu nolong bantu tetangga yang lain agama itu kita dapat pahala lah? Oh dapat, tidak membedakan dalam masalah-masalah sosial itu. Tapi kalau sudah masalah prinsip, akidah, ibadah, maka lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku juga agamaku. Nah ini jangan bahagia, jadi kembali bahwa kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai orang yang Islam, sehingga kita itu sering berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang sudah kau tanamkan di dalam dada kami. Berikan rahmat ya Allah, karena engkau adalah zat pemberi rahmat. Mudah-mudahan kultum bagi ini ada manfaatnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.